101,8 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Televisi dan radio merupakan salah satu media massa yang bisa menjangkau massa dari segala kalangan. Dan di masa sekarang, eksistensi TV dan radio masih tetap kokoh walaupun sudah ada internet dan juga media digital lainnya. Dan perkembangannya pun sudah terbilang semakin canggih karena sudah berpindah dari TV analog ke TV digital. Nah, sebagai media massa, sejatinya memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah untuk menyebarluaskan informasi atau dengan kata lain sebagai media edukasi. Walaupun secara umum ditujukan sebagai bagi edukasi seluruh masyarakat, namun fungsi edukasi ini sangat berpengaruh pada anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Namun saat ini masihkah televisi atau radio menjalankan fungsinya sebagai edukasi? Masihkah program dan tayangannya ramah untuk anak dan perempuan, dan sejauh manakah pelanggaran yang ditemukan oleh KPID Jawa Barat? Nah, di pagi hari ini tentunya dalam program siaran ramah anak dan perempuan dalam menyongsong digitalisasi penyiaran pasca analog switch off, sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Yang pertama ada Bapak Dr. Adiana Slamet, SIP, MSI, dan Bapak yang satu ini, beliau ini adalah selaku Ketua KPID Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum Sampurasun. Rampes. Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Paling ganteng saya. Aduh. Bapak bisa lebih dekat mungkin? Ya, Oke. di Apin, presenternya perempuan kan. Oke. Sumbernya perempuan, jadi saya paling ganteng. Sudah biasa kan. Jadi Pak Adian ini kalau misalnya Sobat Mai bisa secara langsung lihat, aduh benar gantengnya, benar-benar ya. Luar biasa. Sama Ariel 12 ya. Iya, gantungan ini lah. Oh, gantungan ini ya. Ini dong, iya. Dipertegas. Dan selamat pagi juga ini buat Ibu yang paling cantik hari Enggak dong, ini. kalau pancing ada dua. Oh, kita berdua cantik ya. Ibu ini adalah Ibu Dr. Hajah Diah Fatma Shoraida, SE MSI, selaku dosen Vkom Unpad ya. Aduh. Assalamualaikum. Hari ini cerah banget dengan menggunakan baju pinky. Jadi pink dan merah gitu ya. Dia mah khasnya merah. Oh gitu, khasnya merah. Khasnya Ibu merah. kayaknya sudah tahu banyak nih tentang Pak Adiana. Oh serius Pak? Kita bahas sekilas dulu. Emang teman kuliah? Beliau guru saya. Goyang. Saya S2-nya kan di Vkom. Oke. S3-nya di Vkom. Jadi beliau ini dosen saya. Tua dong. Tua dong. Oke. Aduh ini sangat luar biasa nih. Memang salah satu topik yang sekarang mungkin harus sering dibahas dan selalu dibahas karena ini menyangkut masa depan anak atau generasi muda Indonesia ya. Nah, ini menurut Bapak Ketua KPID Jawa Barat nih. Temuan dari KPID Jawa Barat sejauh ini terhadap program siaran ramah anak dan perempuan di tahun mungkin 2021 sampai sekarang itu hasilnya seperti apa sih Pak temuannya? Ya, terima kasih ya. Ini bisa bersilaturahim lagi di Maya FM Bandung. Ya, ini terkait tentang bagaimana lembaga penyiaran harus coba gitu ya, menyiarkan itu program-program yang kemudian memang harus ramah perempuan, anak dan remaja. Jadi hasil temuan kami gitu ya, baik itu hasil pemantauan maupun hasil dari laporan masyarakat ya, saya ini 2 tahun berturut-turut gitu. 2 tahun berturut-turut? Ya 2 tahun berturut-turut gitu ya, bahwa program yang tidak ramah perempuan, anak dan remaja ini menjadi program teratas. Oke. Oh jadi pelanggarannya paling teratas? Paling tinggi. Wah paling tinggi ya. Ini saya bocorin di Maya FM ini, padahal kita nanti expose tanggal 27. Oke. Baru expose. Oh jadi ini pertama di Radio Maya dibocorkan spesial untuk Sobat Maya ya. Wow, luar biasa. Ini 2 tahun berturut-turut ya. Oke. Tapi memang ada penurunan, jadi tidak sebanyak
di tahun 2021. Jadi 2021 itu kurang lebih 58 pelanggaran. 58 pelanggaran di tahun 2021. Itu tentang tidak ramah perempuan, anak dan remaja. Oke. Nah, sekarang ini turun lah. 2022 ini alhamdulillah turun, tapi itu memang menjadi pelanggaran teratas. Oh jadi apalagi di tahun 2021 masih COVID ya, kemarin-kemarin di mana anak itu di rumah terus nggak sekolah. Jadi kayaknya pelanggaran ini wajar terjadi. Berapa pelanggaran? 2021 58 pelanggaran. Kalau 2022 apakah sudah ada datanya? Datanya sudah ada, cuman memang turun tidak 58 gitu deh. Jadi di atas 20 pelanggaran. Mudah-mudahan bukan hanya tayangan televisi atau radio aja yang turun, sembako bisa turun ya. Ini kita KPID Provinsi Jawa Barat sangat prihatin ya, maksudnya prihatin karena perempuan ini kan adalah pondasi ya. Jadi pondasi apapun kalau saya bilang karena pondasi negara gitu ya. Bahwa bagaimana anak-anak kita gitu ya bisa lebih baik kalau memang perempuannya itu dihargai. Nah, pada proses pelanggaran itu banyak program yang tidak menghargai perempuan deh. Betul, karena ini menjadi cikal bakal ya, generasi muda itu dari perempuan dari rumah gitu ya. Misalkan kebanyakan di sinetron, betul, gitu ya, di reality show. Bahkan kami gitu ya pada tanggal 18 Agustus kemarin itu kami menerbitkan surat edaran dan salah satu klausulnya itu karena kami mendapatkan temuan gitu ya, ada beberapa lembaga penyiaran di Jawa Barat ini yang tidak boleh narasumbernya itu perempuan, Bu Dia. Oh, sampai segitunya? Betul. Makanya kami di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Oh my God. Nggak boleh. Makanya kami membuat surat edaran tentang siaran keagamaan. Jadi salah satunya itu bahwa perempuan itu berhak untuk menjadi narasumber, presenter. Betul. Gitu ya. Seperti saya jadi penyiar berhak ya Pak ya? Posisi kan kita sepakat bahwa kita ini dalam konteks penyiaran gitu ya memakai Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS. Oke. Undang-Undang 32 dan P3SPS itu memuat bahwa urusan gender kita ini kan sama, perempuan dan jadi harus diberikan haknya yang sama. Betul. Terlebih di Jawa Barat ini ya. Ini case yang lain ya. Terlebih di Jawa Barat ini ada Perda penanggulangan pornoaksi dan pornografi, tapi larinya ke perlindungan perempuan dan anak. Kalau ngomongin ujung-ujungnya ke sana lagi ya. Betul. Karena kami pernah dipanggil beberapa kali untuk membahas apa yang kemudian harus kita lakukan gitu, bersama-sama ya untuk penanganan itu. Nah, KPID Provinsi Jawa Barat gitu itu coba mengawal itu. Bahkan kami sudah melakukan kerjasama itu dengan Fatayat NU gitu ya, Nasyatul Aisyah gitu. Dengan baru kemarin kami ke Pangalengan dengan ibu-ibu. Dengan ibu-ibu itu bikin Bu Dia. Ada acara apa Pak? Literasi Bu. Jadi literasi dengan ibu-ibu. Jadi kami menyampaikan bahwa kalau ada program yang tidak menghargai ibu-ibu, tolong laporkan ke kami. Langsung gitu. Itu caranya seperti apa Pak? Kalau misalnya ada masyarakat kan kadang ketika kita nonton termasuk Mayina sendiri ketika nonton sinetron, aduh ini gimana ya, kayaknya nggak layak untuk tayang. Itu prosedurnya seperti apa untuk lapor ke KPID Jawa Barat? Bisa sekalian silaturahim ke Jalan Malabar 62, bisa lewat Instagram DM, bisa DM Facebook, DM Twitter, bisa ada hotline kami. Hotline kami itu setiap hari Senin itu muncul di Instagram, Twitter dan Facebook. Itu WA yang kemudian pasti kami tidak lanjuti. Jadi laporan gini deh, dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu ada hak masyarakat. Ada hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang layak untuk masyarakat ya? Ya betul. Jadi yang ada layak hak juga dan untuk masyarakat melaporkan. Oke. Jadi kami lembaga negara bantu gitu ya, yang ngurusi masalah penyiaran. Kalau ada laporan masyarakat yang tidak dilanjutkan gitu, tidak diteruskan,
maka kami yang melanggar regulasi. Betul. Jadi Gitu. pekerjaan KPID Jawa Barat adalah melanjutkan gitu ya gitu. pengaduan dari masyarakat. Betul. Berarti pekerjaan dari KPID Jawa Barat lumayan berat juga ini Pak ya? Bukan lumayan lagi teh. Berat banget. Jadi kami selalu bilang bahwa Jawa Barat ini adalah miniatur penyiaran Indonesia. Oke, betul. Kenapa miniatur penyiaran Indonesia? Karena memang lembaga penyiarannya terbanyak, 437. Paling terbanyak terpadat ya, Betul. bukan hanya di Indonesia tapi di dunia dengar-dengar ya Pak ya? Betul. Hmm? Penduduknya terbanyak, Terbanyak luas juga. wilayahnya terluas. Oke. Jadi saya waktu beberapa kali bilang gitu ya di forum-forum besar gitu bahwa ketika lembaga penyiar atau penyiaran di Jawa Barat rusak, yakinlah penyiaran di Indonesia rusak. Rusak. Itu Budia. Ada berapa? 400? 437. Itu kerja KPID gimana itu ngawal Makanya mengontrol 400-an media Kami gitu kayak kan? gasing deh. Muter terus. udah jadi selebritis aja ya Bu ya, Selebritis, iya. keliling-keliling kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya ngelihat wajah Pak Adiana, waduh, langsung deg. Itu berarti pekerjaannya hampir 24 jam ya? Karena kan tayangan di media kan ada yang 24 jam. Itu berarti kapan tidurnya Pak? Ada tim sebenarnya ada tim khusus jadi tim khusus kayak kami punya ruangan khusus untuk memantau lembaga penyiaran baik TV maupun radio. Ya itu disimpannya memang di server ya. Karena jam kantor kami kan dari jam 8 sampai jam 4. Besoknya baru cross check. Dicek gitu sama kawan-kawan pemantau ini. Jadi ada tim khusus yang bekerja Betul. Di jam kerja yang benar-benar nanti matanya sama pendengarannya harus benar-benar jeli banget. Betul. Ini Pak, kalau misalnya kan tadi pelanggaran di tahun 2021 terbilang banyak dan 2022 menurun. Nah, kalau misalnya sekarang nih menjelang tahun 2023, pasti kan ada pelanggaran lagi mungkin ya Pak? Pasti terjadi ya. Itu biasanya sanksi apa sih yang diberikan oleh KPID Jawa Barat nih terhadap yang melanggar? Kan gini ya, lembaga penyiaran ini kan ada yang SSJ, sistem siaran jaringan deh. Ada yang lembaga penyiaran lokal. Oke. Kalau yang SSJ gitu ya Teh ya, kami itu berkirim surat cintanya ke KPI pusat dulu. Aduh, mau dong dikirim surat cinta. Jangan Teh. Jadi Pak Adi ngirim Itu surat sanksi cinta loh. secara pribadi aja Pak. Justru dikirim surat cinta oleh KPID bukannya bahagia malah sport jantung kayaknya ya. Iya bahaya itu. Mm-mm. Itu Jadi jadi kayak kalau yang SSJ gitu, yang induk jaringan bahasa undang-undangnya itu SSJ itu kami lewat KPI pusat karena Oke. ada pembagian kewenangan tupoksi ya. Tapi kalau lokal gitu ya, kayak misalkan Maya Radio Bandung ini kan lokal ya, betul. itu bisa langsung kita Dari sampaikan KPID sanksi. langsung. Surat cintanya langsung gitu ya. Langsung. Jadi sanksi dalam regulasi itu teh baik Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS itu ya. Itu ada tahapannya teh. Jadi tahapan 1 misalkan teguran 1 sampai 3. Jadi 1 2 3. Udah Baru 1 3 nggak diindahkan. tidak diindahkan, itu ada pembatasan jam. Ya. Jam program. Pembatasan atau tiba-tiba Dikurangi. dikurangi. Oke. Baru penghentian program. Kalau seandainya memang Masih. masih melakukan pelanggaran, oke. Kalau masih bandel lagi, menghentikan program terus ada pelanggaran-pelanggaran lagi, kami berhak untuk merekomendasikan ke kementerian mencabut izin. Untuk tidak layak siar. Tidak siaran. Oh, oke. Waduh. Tapi memang KPID nggak sembarangan langsung main cabut-cabut aja, ada proses ya. Ada Dan proses. ya kalau misalnya tiba-tiba kok program ini tiba-tiba tidak ada, ya mereka berarti benar-benar sudah bandel. Betul. Sudah dikasih tahu baik-baik, Betul. apalagi surat cinta ya. Biasanya kan surat cinta itu kata-katanya indah ya Bu ya. Nah, sekarang kita beralih ke Ibu yang cantik nih, Ibu Dia. Bu, sebagai praktisi atau akademisi nih Ibu ya. Ibu rumah tangga juga sebagai ya kita sebagai orang tua dari anak-anak di rumah. Itu menurut Ibu nih pandangan dengan fenomena yang sekarang, dengan tayangan ramah anak dan perempuan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak perempuan, ini seperti apa Bu? Ini ya, terima kasih Mbak Mei. Ya. Mei ya dipanggilnya. Perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja itu kan sebenarnya udah diatur secara spesifik ya oleh P3 SPS ya.
P3SPS itu pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Oke. Jadi tentang perempuan, anak dan remaja itu udah diatur. Tapi memang penyiaran itu sebetulnya kan harus melindungi semua, bukan hanya perempuan, bukan hanya anak dan juga bukan remaja. Betul. Tapi memang kelompok anak, perempuan, terus remaja itu kan kelompok yang paling rentan. Yang paling rentan Ya. dan banyak terjadi pelanggaran di situ ya. ya. Jadi memang yang harus diperhatikan banget itu ya yang memang kelompok rentan itu. Jadi ketika kita bicara peraturan yang diatur oleh P3 SPS itu, kita juga harus melihat bahwa pandangan patriarki yang memang sudah jadi rahasia umum ya, bahwa yang dominan itu ketika sesuatu, apalagi konten penyiaran itu adalah perempuan, betul. anak, ya, remaja. Karena kalau misalnya kayak produk-produk siaran itu kalau nggak ada perempuannya, Itu kayaknya kurang menarik gitu ya. tidak laku. Lah, Betul gitu nggak Pak Adi? Jadi kalau nggak ada perempuannya Nggak kayaknya ada kurang ya. perempuannya, gitu ya. Terus anak-anak juga kalau misalnya produk-produknya juga kan itu juga banyak produk buat anak-anak juga langsung dengan apa sih katakanlah modelnya itu kan anak itu kan perlu diperhatikan kan nggak Yeah. bisa misalnya anak-anak itu 24 jam terus harus itu ya. Nah itu Atau misalnya ngikut program yang nggak layak dimainkan oleh anak juga Nah, ya. itu kan juga nggak bisa. Jadi memang konten-konten penyiaran ini yang harus diperhatikan oleh KPID dan pastinya juga peran akademisi itu di sini ya untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau saya kenal dengan Kang Adi bisa mengingat Kang Adi itu di sana. Tapi kalau orang awam kan Betul. nggak bisa juga. Ibu enaknya Iya. langsung ya patas ya Ada WhatsApp. apa-apa, iya. Kang Adi, Kang, ini nih. ini ada ini Kang, gimana Kang? Nah, tapi kalau yang orang-orang yang katakanlah awam, nah itu biasanya memang tapi ada sekarang udah ada standarnya ya. Sudah ada standarnya. Jadi alhamdulillah memang perlu banget. Karena kalau konten penyiaran itu bukan sekedar hanya menyiarkan terus banyak keuntungannya, tapi juga harus bicara tentang pendidikan, ya pendidikan akhlak, pembelajaran. Nah, jadi KPI itu harus memastikan bahwa pendidikan itu sudah dilakukan, ya pendidikan penyiaran itu sudah dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan mungkin ya Kang ya untuk literasi itu ya. Tadi juga katanya ngajak ibu-ibu ya, itu ngajak bapak-bapak makan, ngajaknya ibu-ibu pasti dah karena itu yang kelompok rentan tadi kan ya. Jadi memang kalaupun misalnya ada proses hukum ya itu sebetulnya harus terus digalakan Kang. Jadi jangan kalau tadi bukan cuma sekedar surat cinta, Betul. tapi kalau memang sudah sangat mengganggu ya harus dicabut. Langsung aja cabut di nanti perkara dia ganti nama dan tapi pasti kan Dikemas diawasi lagi ya, diawasi lagi. Ya. Oke. Ya, kalau saya gitu. Nah, Ibu kalau misalnya menonton TV ini sekarang dari pagi sampai jam berapa suka nonton nih? Coba. Maksudnya kan setidaknya Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita juga kan perlu mengawasi. Nah, Ibu sendiri seperti apa nih? Saya termasuk yang tidak suka menonton TV, apalagi itu sinetron. Ya. Bikin pening ya Bu Ya ya? enggak, dan Aduh. saya tuh suka penasaran jadi pengen gitu. Oh, jadi yang namanya mengganggu waktunya. drakor kayak gitu saya nggak ikutan. Tapi kalau misalnya karena ada keinginan tahuan saya karena dibicarakan misalnya saya ikut depannya aja terus nanti tengah-tengahnya enggak. Baru belakangnya. Sakti banget Karena langsung. ya itu tadi menyita waktu kan. Nah, dengan waktu yang terbilang sedikit ya menonton televisi, menurut Ibu nih, tayangan televisi sekarang apakah masih aman-aman saja untuk anak dan Karena perempuan? saya kan lihatnya hanya politik, pemerintahan, nggak lihat sinetron ya. Dan ada ya dan nggak ada anak kecil juga saya, kecuali cucu yang masih orok. Jadi saya belum. Kalau dulu mah waktu anak-anak saya masih kecil kan belum seperti ini ya, belum seperti ini gencarnya gitu kan siaran-siaran. Kalau sekarang saya lagi enggak nih karena enggak ada yang mesti saya awasi anak-anak. Tapi saya memang lebih banyak news gitulah, berita. Memang karena memang bergelut di bidangnya juga ya. Tapi kalau ibu-ibu yang lain ya pasti deg-degan lah kalau kata saya. Kalau misalnya ibu saya juga suka nonton sinetron tuh. Apa itu Cinta Fitri, naon terus gitu teh apa gitu lah nya. Tanpa batas waktu teh apa tuh Pak? Nyebut merek maaf.
Dan memang lagi booming. Oke, nah kita beralih ke Pak Adiana nih. Bapak sendiri, menurut Bapak nih tayangan televisi kayak sinetron, suka nonton juga kan? Nonton. Nah, ini nonton lah pasti. Pastilah. Pasti harus nonton ya. Itu apakah sudah layak nggak sih jam siarnya dengan kebutuhan anak dan perempuan? Ya khususnya anak ya. Ya kalau dalam riset ya, dalam penelitian baik itu penelitian KPI Pusat maupun penelitian yang dilakukan KPI di Provinsi Jawa Barat, salah satunya bekerja sama dengan Vkom Universitas Padjadjaran gitu ya, bahwa memang masih ada beberapa catatan. Catatannya itu misalkan di program-program sinetron ya, program variety show, reality show kan kayak gitu ya, itu menjadi program yang menjadi catatan gitu ya, bahwa bagaimana misalkan program-program ini itu kebanyakan punten ya, ini bahasanya kadang kebanyakan mengeksploitasi atau memanfaatkan perempuan gitu ya untuk mendapatkan keuntungan deh. Betul. Kan gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan penting gitu ya, dalam kajian-kajian komunikasi tentunya banyak banget gitu ya, maksudnya kan untuk mendapatkan keuntungan itu tidak perlu juga memajang. Iya, ya. betul. Ini saya tidak bahasanya tidak perlu juga memajang perempuan gitu ya untuk menarik produk. Ya, tadi kata Teteh ya, jadi satu produk kalau nggak ada perempuannya hambar. Saya akui, kita akui itu. Oh, diakui. Tapi kemudian perempuannya ini gitu jangan kemudian menjadi hanya pajangan dan dijadikan apa ya, seolah-olah dimanfaatkan betul gitu ya. Dan ya kan bisa dikemas dengan betul. Secara menghargai perempuan betul. gitu kan, itu bisa banget ya Pak. Nah itu deh yang kemudian catatan-catatan penting ya. Terus ini yang menarik Budi ya. Jadi penelitian kami bekerja sama dengan Vkom Universitas Padjadjaran deh gitu ya. Itu temuan kami gitu ya, bahwa masyarakat Jawa Barat ini malah tertariknya itu bukan pada program-program reality show loh. Tapi bukan pada program-program sinetron, tapi news. Oh. Satu news, kedua kebudayaan, pariwisata dan newsnya news seperti apa nih yang disuka sekarang oleh masyarakat? Iya kayak misalkan ada beberapa TV lokal yang kemudian kombinasi antara bahasa ya, bahasa yang digunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi karena kan gini deh ya, adanya Undang-Undang 32, adanya KPI gitu ya. Ini kan untuk memperkukuh bahwa bagaimana local wisdom itu kan muncul ya. Kalau ngomongin local wisdom itu kan masuknya di mana-mana, termasuk di news, karena ini akan proximity-nya kan dekat banget ya dengan masyarakat. Jadi kebutuhan, contoh misalkan ya, kebutuhan bahwa di sini ada banjir loh gitu ya, itu diangkat di news, itu banyak yang nonton. Di kabupaten ini misalkan ada korupsi loh gitu ya, nonton juga. Iya, itu yang kemudian ya ini hasil penelitian yang kemudian saya pikir cukup menggembirakan. Apalagi tahun 2022 ada news yang benar-benar bikin heboh juga ya. Betul, itu kayaknya menyita perhatian yang betul. Wah, newsnya ini keren-keren. Makanya memang kalau misalnya ada temuan seperti itu, wah kayaknya emang bener. Soalnya news-news di tahun 2022 ini khususnya banyak kejutan-kejutan soalnya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari KPID nih Pak, harapan Bapak nih kepada masyarakat atau misalnya kepada wakil rakyat gitu ya, terhadap fenomena seperti ini, apa yang diharapkan sih Bapak gitu? Apakah peran masyarakat sejauh ini sudah sangat membantu KPID atau malah belum ada sama sekali action dari masyarakat? Jadi gini deh, jadi kami punya slogan menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Salah satu yang kami lakukan itu membuat pengawasan semesta. Apa itu pengawasan semesta? Keterlibatan publik untuk sama-sama mengawasi lembaga penyiaran, karena frekuensi ini adalah milik publik ya. Nah, kami sudah masuk kemana-mana. Jadi kalau nggak salah hitung ya, saya ada di sini itu sudah ke 97. 97 kegiatan ini kan masuk kegiatan resmi KPID ya. 97 kegiatan resmi untuk melakukan diseminasi dan literasi gitu ya. Termasuk misalkan kawan-kawan yang lain itu melakukan sekolah regulasi apa segala macam.
untuk penguatan bahwa masyarakat harus sadar, masyarakat Jawa Barat harus sadar bahwa frekuensi yang digunakan, contoh frekuensi yang digunakan oleh radio Maya Nada ini, Maya gitu ya. Iya, betul. Maya Nada ini bukan punya Maya Nada, tapi punya pemerintah, dikelola atas nama negara, dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Maka masyarakat harus tahu gitu ya, bahwa itu semua harus untuk kepentingan publik gitu. Ini peran masyarakat udah berapa persen, Pak, terhadap laporan? Kita punya komunitas deh, yang namanya Pengawas Isi Siaran Jawa Barat, itu rame terus deh. Bahkan kami KPID Provinsi Jawa Barat setiap tahun itu kan ada anugerah penyiaran. Di anugerah penyiaran itu kami selalu memberikan reward gitu ya untuk masyarakat yang aktif dalam melaporkan tayangan-tayangan yang kemudian tidak sesuai dengan adab lah. Oke. Kalau ngomongin regulasi kan orang banyak yang tidak paham adab gitu. Betul. Jadi tentunya peran masyarakat ini sudah ada ya. Betul. Dan sudah benar-benar membantu KPID juga untuk melaporkan tayangan-tayangan yang kurang layak tayang untuk anak dan perempuan. Kayaknya semakin kesini semakin seru nih, Pak. Masih banyak pertanyaan, siapkah? Siap. Oke, nanti kita balik lagi di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah. 98 Maya FM. 98 Maya FM Bandung, Beli Radio Beli Maya, mantap lagu-lagunya. Balik lagi, kita bincang-bincang bersama Bapak Adi dan juga Ibu Diah. Ini nggak apa-apa ya namanya, biar ini aja. Atau ada panggilan khusus mungkin? Gak ada. Budi ada. Apa? Budi ada. Oh, kalau Bu Diah ke Pak Adi tuh Akang ya? Akang. Kalau Kang ke Ibu? Sama, Ibu. Oh, Ibu juga. Oke. Di radio Ibu. Di radio Ibu. Kalau off air ada aja ya. Oke, kembali lagi nih Pak Adi. Saya mau nanya lagi nih. Sebetulnya seperti apa sih tayangan yang ramah anak dan perempuan itu, dan tentunya secara kenegaraan seperti apa perlindungan hukumnya untuk tayangan ramah anak dan perempuan? Ya, paling tidak kan gini ya, di P3SPS tadi yang dikatakan Ibu Dr. Diah gitu, itu kan sebagai code of conduct dan code of ethic ya, bahwa bagaimana semuanya itu diatur. Aturan yang pertama di P3SPS itu permasalahan kesetaraan gender. Walaupun betul, jadi menghargai, mengakomodir ya, bahasanya mengakomodir gender baik itu laki-laki maupun perempuan. Walaupun memang kadang berbenturan dengan value yang terbangun di masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat ya. Jadi kan ada asumsi gini ya, kalau orang dulu di Jawa Barat ini kan perempuan itu sumur dapur kasur. Oke, asumsinya seperti asumsinya itu ya. Padahal kalau kita ngelihat punten ya, ini yang kemudian harus kita lawan gitu. Karena ini yang terbangun di masyarakat Jawa Barat ya. Kalau di masyarakat urban ini udah terkikis. Tapi kemudian kalau kita masuk pada masyarakat kan Jawa Barat 27 kabupaten kota loh. Betul. Jadi kalau masyarakat yang kabupaten kota lainnya bisa jadi sumur dapur kasur ini memperkukuh bahwa perempuan ini posisinya itu selalu di bawah laki-laki kan kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kita lawan. Kedua, ini permasalahan bahwa bagaimana kalau bahasa komunikasi itu di P3SPS itu ada yang namanya tidak boleh program itu seksis. Nggak boleh. Jadi seksis ya. Seksis itu tidak hanya eksploitasi tubuh, tapi ucapan misalkan ya. Kayak saya contoh misalkan ya. Contoh bilang bahwa itu perempuan itu pakaiannya terbuka, apakah itu tidak nanti masuk angin, itu udah seksis deh. Itu nggak boleh, seksis. Nggak boleh gitu ya. Apalagi di publik ya, misalkan di ruang-ruang publik. Ketiga misalkan ya, ini ada contoh yang kemudian 2016 kami mengeluarkan surat edaran tentang lirik lagu dangdut. Betul. Yang 2019 kami mengeluarkan surat edaran tentang lirik lagu barat. 2021 KPI Pusat mengeluarkan tentang pembatasan lirik lagu ya. Ini untuk apa sih gitu ya?
kalau orang yang kemudian belum paham tentang sesungguhnya lirik lagu itu apa, maka pendengar radio akan menghujat kami. Tapi ketika masuk lebih dalam bahwa lirik lagu itu tidak hanya teks, ya, tidak hanya dinyanyikan oleh orang, tapi makna dalam lirik lagu itu bisa merubah orang. Sedangkan misalkan saya punya anak, ya, anak pertama itu 1 SMP, anak kedua itu baru masih TK. Jadi kalau jalan-jalan dengerin radio itu dengan spontan menirukan bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris. Nah, yang dibatasi lagu-lagu yang kemudian itu kebanyakan berbau seksual, ada penghujatan di situ, betul, ada eksploitasi perempuan di situ. Bahkan kami mengidentifikasi tidak hanya lagu barat, tapi kemudian lagu-lagu lokal gitu ya, lagu panturaan gitu ya, lagu Sunda kan gitu ya. Itu ada yang kemudian lirik lagunya itu mengarah pada untuk orang dewasa, maka itu harus diputar di jam 10. Bisa sebetulnya diputar, tapi di jam dewasa. Jam dewasa. Mungkin ya. Oke. Kan itu kan kami banyak dihujat ya. Padahal kenapa sih nggak bisa diputerin gitu kan? Padahal kami ingin melindungi ya, maksudnya melindungi, memprotek gitu ya. Karena regulasi ada itu kan pasti untuk melindungi warga negara. Itu memprotek dengan permasalahan-permasalahan yang dibungkus di lirik lagu. Kami dalam kajian komunikasi itu disebutnya salah satu bagian dari imperialisme kebudayaan, gitu ya, lewat lagu. Tapi kemudian orang kan nggak mau tahu. Yang penting saya harus mendengarkan lagu ini trending, kan gitu ya. Nah, sifat regulasi itu kan pencegahan. Jadi bukan karena sudah terjadi regulasi turun, tidak kan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu deh. Betul. Waduh, panjang lebar. Nah, kita ke Ibu yang cantik lagi, Ibu Dia. Ibu, menurut Ibu nih tanggapan tayangan-tayangan yang tadi berbau seksual, tanggapan Ibu seperti apa? Apakah Ibu juga pernah melihat tayangan-tayangan yang mungkin, ini kok gini sih? Kita sebagai perempuan. Ini sebelum ke Bu Dia ya. Kami mendapati itu program news, Bu Dia. Program news padahal. Program news itu ketika penggerebekan pinjol sama polisi, kamera itu nge-shoot PC, itu gambarnya itu perempuan telanjang. Punten ya, kami expose itu, kami press release. Kenapa harus itu? Padahal tentang pinjolnya. Karena waktu itu Bu Dia, jadi si pinjol ini kalau ada yang belum bayar, itu fotonya diedit-edit. Jadi kayak ancaman penyebaran. Jadi kalau misalnya nggak bayar, udah disebarin gitu kan? Oh, sampai segitunya. 6 detik deh. Cuman KPID Provinsi Jawa Barat yang nemuin. Waduh. Jeli. Bukan jeli banget. Luar biasa ya. Nah, KPID Jawa Barat kan menemukan. Ibu sendiri tanggapannya apakah menemukan juga? Maksudnya kan menurut versi Ibu yang tayangan-tayangan yang pernah Ibu lihat. Ya, jadi yang namanya urusan seksualitas itu sebetulnya memang kan agak riskan ya. Agak riskan. Nah, karena memang rumus penyiaran itu umumnya, apalagi di Indonesia itu berdasarkan riset, dan dalam riset itu ditentukan bahwa untuk mencari pemirsa yang banyak itu, penonton yang banyak itu, rumus jadul ya, zaman dulu itu harus memainkan 3 hal: seksualitas, horor, sama kekerasan. 3 itu ya. Jadi tadi aja untuk urusan pinjol aja nih sampai segitunya. Ya. Jadi memang itu kan sebetulnya rumus-rumus masa lalu. Nah, sekarang gimana caranya supaya KPI ya, bukan hanya menjadi lembaga penyiaran yang modern, tapi kita juga harus bicara bagaimana perlindungan terhadap anak, terhadap perempuan itu menjadi satu nafas yang memang concern gitu loh, jangan diabaikan ya. Betul. Jadi harus benar-benar fokus lah. Itu udah lengah aja sedikit, ada lagi tadi ada lagu. Betul. Ya, lirik lagu. Bukan cuma penyanyinya misalnya yang panturaannya, lirik lagunya juga. Dan ternyata itu yang
jadi booming. Kenapa ya malah disuka gitu ya? Itu sebetulnya kenapa ya Kang, kenapa justru apalagi masyarakat Jawa Barat yang katakanlah masih di pinggiran, itu justru lagu-lagu yang lirik-liriknya katakanlah kritik sosial sebetulnya ya, tapi itu yang jadi booming, tapi memang sering diplesetkan gitu. Tadi yang dinyanyikan Budia waktu off air itu seksis deh. Yang mana? Kalau lagu yang sekarang itu lagi booming itu, dan saya jadi pemenang itu lagu itu. Pak, kalau misalnya sekarang kan lagi booming juga tuh lagunya itu menurut KPID. Nah, gimana secara itu enggak? Ya. Itu kritik sosial sih kalau kita lihat. Betul, kritik sosial, tapi kemudian kritik sosialnya terlalu menyudutkan perempuan. Ya, itu betul. Jadi seolah-olah bahwa perempuan yang salah. Ya. Padahal kan yang namanya perempuan itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi dalam ruang hidup kita ini kan pasti ada keterkaitan satu sama lain kan gitu. Ada laki-lakinya apa segala macam. Nah, cuman kritik sosialnya saya sepakat itu adalah kritik sosial, tapi kemudian terlalu menonjolkan bahwa perempuan loh yang salah gitu. Seolah-olah seperti itu. Berarti kita bisa ditayangkan atau ada jam khusus atau nggak boleh ini sama sekali? Kita belum mengkaji lebih dalam itu lirik lagunya. Saya pikir kalau amannya sih ditayangkan jam 10 ke atas. Oke. Terus saya sempat lihat salah satu iklan apa ya? Buat air tuh apa? Pompa air gitu ya. Nah, betul. Nah, itu boleh itu masih kan boleh nyerempet. Wah, itu nyerempet. nyerempet. Itu boleh tayang, Pak? Nggak boleh. Di jam malam. Ya kalau malam boleh. Okay. Karena kan ada ada gini deh. Jadi ada jam tayang ya, ada anak, bimbingan orang tua kan gitu ya. Ada remaja, ada dewasa gitu ya. Kalau memang yang kemudian tadi gitu ya, harus jam 10 malam ke atas. Tapi sekarang serem Bu, soalnya anak-anak sekarang pada begadang juga. Banyak yang begadang ya. Banyak yang begadang. Jadi memang harus benar-benar Kang Adi ya, memang harus benar-benar fokus banget tuh itulah. Ya, lirik lagu juga kan. Nah, kenal. Nah, makanya TV-TV sekarang itu teh ya, atau yang pakai STB gitu. Ya. Itu ada pengaturan jam. Nah, oke. Benar. Jadi apa yang kemudian orang tua harus lakukan ke anak itu adalah monitoring, tidak hanya monitoring mengawasi, tapi kemudian di perangkat CCTV-nya juga itu harus ada itu gitu. Oke. Nah, kita tadi obrolan di belakang juga tentang pernikahan nih, sebetulnya itu boleh nggak sih? Maksudnya kan itu kan urusan pribadi yang ditayangkan bahkan sampai berjam-jam, ada tuh sampai dari pagi sampai sore gitu kan menayangkan sebuah pernikahan. Nah, jadi gini, di SPS pasal 1 gitu ya, ketentuan umum gitu, di pasal 1 ayat di ayat 26 bahwa yang namanya kepentingan pribadi itu pernikahan gitu ya. Punten ya, ini pernikahan, lalu konflik keluarga, lalu perceraian gitu ya. Itu disebutnya kepentingan pribadi. Ya. Nah, sedangkan frekuensi ini kan untuk publik. Oke, betul. Ya? Itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ada blocking time. Ada blockingnya sampai berjam-jam. Nggak boleh. Itu sebetulnya nggak boleh. Berarti kemarin dapat teguran juga. Yang mana? Yang tayangan pernikahan. Oh, kalau anaknya Pak Presiden, ini bukan kita yang kemarin, langsung. maksudnya yang sebelum-sebelumnya. Oh, itu makanya Instagram saya hilang. Oh, gara-gara itu. Mungkin para netizen fansnya mungkin ya. Saya takut, bukan takut sih teh. Jadi Instagram saya dibully, masuk Lambe Tura, ya. Masuk Lambe Tura deh. Udah jadi artis kalau udah masuk Lambe Tura ya. Masuk Lambe. sampai nyinyir. Lambe. Sampai ya gitu, ancaman santet apa segala macam. Sampai Instagram saya di take down. Jadi dari nikahan artis tahun 2021 itu teh, itu kami betul-betul kritisi. Bahkan kami selalu menggandeng akademisi untuk melihat bahwa ini tayangan ini melanggar nggak sih? Kita melakukan kajian-kajian. Jadi sampai sekarang masih dikaji juga. Kalau yang kemarin udah kami udah kirim surat cinta ya. Dengan gosip-gosip gimana tuh? Padahal tayangan gosip itu sama. terbilang
apa ya, disukai banget ya. Ya makanya kan ini problem nih ya. Dilematis ya, maksudnya masih. Harusnya kan gini ya Teh ya. Logika sederhana rating kan gini, semakin banyak yang menonton, semakin ratingnya tinggi, semakin iklan. Ya banyak. Betul. Kalau masyarakat pun kan lagi-lagi ini saya harus ngomong, kalau masyarakatnya bisa memilah dan memilih tontonan, coba dibantu jangan ditonton gitu ya. Nah, makanya kemarin saya di Pengalengan itu ibu-ibu jangan nontonin sinetron yang tidak menghargai ibu-ibu, saya bilang kayak gitu. Atau program-program yang kemudian tidak menghargai perempuan, anak. Ya berdampak kurang bagus lah. Betul. untuk ibu, untuk anak, apalagi kalau misalnya ngelihat rumahnya gede-gede perhiasan. Ada gini yang paling miris ya, saya sebagai laki-laki yang paling miris itu kalau saya muter-muter itu pernah beberapa kali lihat ibu gitu ya nonton, nggak tahu sinetron, nggak tahu variety show, itu sama anaknya deh. Oke. Imbasnya kan tahu berdampak, lah ya. Iya betul. Gitu. Sementara anak-anak sekarang tuh cerdas banget Bu, yang dilihat tuh kayaknya langsung di copy, paste gitu. Bahkan kalau kita nonton sesuatu, udah inget lewat, anak enggak malah. Betul ya. Memorinya lebih kuat, bagus karena masih banyak space-nya. Bahkan tayang kartun juga bisa ya berdampak kurang bagus. Katanya dengar-dengar juga kemarin sempat ada tayangan kartun. Kemarin ada beberapa kajian kartun ya, karena kartun itu sesungguhnya film kartun yang itu gitu ya, sesungguhnya bukan buat anak kecil. Oke. Ada adegan kekerasan di situ, ada lempar-lemparan, ada maki-maki di situ. Bahkan kami dibully lagi itu. Dibully lagi. Nah sih gitu film kartun Padahal masyarakat juga mesti paham yang namanya kartun belum tentu khusus untuk anak. Kadang ada kartun juga yang mungkin untuk remaja, untuk dewasa dan lain-lain, walaupun kemasannya kartun ya. Akhirnya itu dibully juga. Bully juga. Tapi prinsip kami gini Teh ya. Prinsip kami bahwa yakinlah bahwa Undang-Undang 32 dan P3SPS ini untuk melindungi masyarakat. Dan prinsip kami bahwa kebenaran akan menjadi selalu benar walaupun datangnya terlambat, kurang lebih keterlambatan pemahaman tentang bagaimana itu benar maksudnya. Ide Pak Adian itu ya selalu kata-kata mutiaranya tuh langsung jelek gitu ya Bu ya. Nah Ibu nih Bu, mungkin ada yang mau disampaikan selaku akademisi, selaku wanita juga melihat fenomena seperti sekarang nih untuk masyarakat Jawa Barat. Ya jadi selain tadi kata Kang Adi itu kita harus bisa memilih siaran ya, konten siaran juga. Tapi yang paling penting juga memang pendidikan akhlak dan agama itu memang ya dasar banget itu ya. Di sekolah itu gimana caranya para guru-guru juga ya memberikan bukan sekedar mengajar ya, tapi mendidik gitu ya. Jadi kan mengajar dengan pendidik itu kan beda. Betul. Ya. Jadi jangan cuma ngajarin selesai, tapi juga harus mendidik gitu. Kalau ya selain juga di sekolah-sekolah ya, saya juga sebagai dosen juga saya suka punya prinsip. Jadi saya itu juga bukan cuma ngajar, tapi sedikit-sedikit misalnya diselipi gitu ya, buat anak-anak mahasiswa saya. Jadi selain memang keseriusan, dan saya lihat memang sudah sangat serius nih kalau komisi penyiaran. Kalau nggak serius nggak sampai di take down ya Bu ya. Sangat serius banget gitu ya, untuk tayangan-tayangan yang tidak ramah perempuan terutama ya, tidak ramah perempuan. Nah jadi memang jadi kita memang nggak bisa cuma KPI aja. Jadi memang harus semua membantu, semua ya? Saling membantu, saling berhubungan gitu ya, dari mulai pemerintahnya jelas misalnya lewat KPI ini, tapi juga orang tua juga misalnya membatasi lah ya. Sekali lagi pendidikan akhlak, pendidikan agama itu ya memang sangat paling dasar banget itu untuk supaya kita. Jadi kalau nggak ditonton ya, kalau nggak kira-kira nggak baik ya nggak usah ditonton. Jadi masyarakat kita harus cerdas ya. Iya, harus cerdas. Karena kalau semuanya cerdas, ya udah. KPID pasti akan lebih kerjanya ringan ya. Tapi oh jadi biarin aja gini Bu. Tong. Ini Pak kan tahun 2021 ke tahun 2022 kan agak sedikit menurun kasus. Nah next mungkin di tahun 2023 bagaimana untuk lebih menurunkan lagi kasus pelanggaran ini, apa yang dilakukan oleh KPID? Ya tetap aja bahwa keterlibatan publik ya, tetap ya ngajakin tetap. Jadi walaupun kami melakukan pemantauan, tapi
keyakinan KPID Provinsi Jawa Barat kenapa harus ada program pengawasan semesta, karena memang kami ini kan lahir dari rahimnya publik ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi nggak mungkin kami meninggalkan publik untuk coba mengawasi gitu ya program-program yang ada di televisi dan radio. Maka kami harus merangkul semuanya tuh, biar dampaknya lebih berasa. Betul. Dan lebih cepat ya kerja KPID-nya. Kami sudah semua lapisan deh. Jadi lapis mana aja tuh? Pemerintah, kampus gitu ya. Oke. Ormas gitu ya, sampai mahasiswa, sampai kami turun ke desa-desa deh. Sama ibu-ibu PKK desa. Tetap ya sama ibu-ibu lagi. Karang Taruna, ibu-ibu PKK. Karena bagi kami perempuan ini adalah fondasi semuanya. Jadi kalau ibu-ibunya sering nonton sinetron, ya, kayak gitu, apalagi anaknya nanti dicontohin gitu kan. Takutnya nanti ibu-ibunya nonton sinetron masuk jadi pengetahuan, keluaran untuk ngedidik anaknya versi sinetron nantinya. Nanti ke suami tuntutannya ngeri, pengen kan? kayak sinetron gitu. Ngeri. Ini kayaknya miris. Enggak kejadian sama Bapak. Dialamin enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Luar biasa. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan untuk Sobat Maya nih yang tentunya sekarang lagi dengerin kita ngobrol-ngobrol ini. Ya, untuk Sobat Maya yang mendengarkan pada pagi hari ini, bahwa kalau ada yang dirasa tidak nyaman gitu ya, baik itu yang dilihat maupun yang didengar dari televisi maupun dari radio, mohon laporkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Tapi insya Allah Radio Maya aman ya, Sobat Maya. Aman. Jadi sekali lagi caranya Pak, mungkin bisa diingetin untuk caranya bisa ke Instagram KPID Jawa Barat gitu ya, atau ke Twitter atau ke Facebook, atau ke hotline aduan, atau datang langsung ke Jalan Malabar 62. Jadi hotline aduannya di 081 gitu ya. Ini bisa dicatat buat sobat Maya 081 573 10 7000. Itu bisa hotline. WA, bisa SMS. Itu hotline kami. Gitu deh. Tentunya ditunggu di Jalan Malabar dengan sangat luar biasa. Betul. Bisa silaturahmi dengan masyarakat Jawa Barat untuk bisa membantu kerja KPID Jawa Barat. Bisa baca-baca juga karena kami punya perpustakaan deh. Serius di sana? Betul. Kami udah bikin perpustakaan udah hampir 1 tahun. Oh, insya Allah deh. Maina dulu deh yang kesana, insya Allah ngajakin yang lainnya juga. Ibu, silakan Ibu Diah. Oke, terima untuk kasih. KPID-nya dan untuk Sobat Mayanya juga. Untuk KPID, terima kasih sudah berjuang sangat luar biasa untuk teman-teman penyiaran di Jawa Barat, dan buat para pemirsa Sobat Maya. Cerdaslah untuk memilah dan memilih tayangan dan radio yang memang harus sesuai kita dengarkan. Jadi kalau yang memang tidak sesuai dan itu dianggap tidak baik, lebih baik dimatikan atau pindah channel. Gitu. Kalau ada TikTok mah di swipe atau di like. Gitu. Pak Adi tahu ya. Tahu gitu. dong pasti. Aku like, kalau nggak aku swipe. Gitu. Aduh, ada lagi Bu? Ya tadi pendidikan agama memang di rumah memang itu memang harus diberikan dari awal oleh ibunya masing-masing gitu. Aduh, luar biasa sekali obrolan kita di pagi hari ini. Mina ucapin terima kasih buat Bapak Dr. Adiana Slamet SIP MSI selaku Ketua KPID Jawa Barat. Masih lama kan Pak perjuangannya? Masih 1 periode. Beban berat masih dipikul. Mudah-mudahan Pak Adi sehat, selalu semangat, dilancarkan semua program yang sudah dilakukan oleh KPID Jawa Barat. Untuk Ibu juga selaku akademisi, selaku ibu rumah tangga, selaku wanita Jawa Barat juga selalu support juga ya untuk wanita-wanita lainnya, memberikan inspirasi, karena kalau dilihat Ibu Diah ini sosok wanita yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih tayangan yang bagus untuk kita sendiri ya. Beliau ini salah satu tokoh perempuan. Betul, makanya Instagramnya juga tidak sembarangan. 1000 lebih yang belum.
Oke, Bapak terima kasih banyak. Sampai mungkin kita nanti bisa ketemu lagi dengan topik yang lebih hot lagi ya. Terima kasih. Oke, Sobat Maya, alhamdulillah pokoknya bincang-bincang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya, dan sekali lagi bisa memilah-milih program siaran yang ramah anak dan perempuan untuk kebaikan dan generasi muda harapan bangsa. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tentunya masih bareng Maina Rahman sampai jam 8.